Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan video yang berjudul Membuat Jaringan Komunikasi PTP UNJ ke UPI untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Teknik Komunikasi Radio. Berikut anggota kelompok 1, yang pertama ada Hafiz Suni Salim, yang kedua ada Hafiz Keisha Ibrahim, yang ketiga ada Zanya Sanca Bahitar, yang terakhir ada Asyafa Sajidah. Dasar teori, tujuan, dan alat. Pertama, dasar teorinya. Radio mobile merupakan aplikasi berbasis Windows yang dikembangkan oleh Roger Cout. Radio mobile ini memiliki kemampuan untuk merancang dan melakukan simulasi di link radio microwave. Yang kedua, ada tujuan praktikumnya. Yang pertama, ada mahasiswa dapat menggunakan setting network dengan baik. Yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi dapat menggunakan sistem pada setting network. Yang ketiga, ada mahasiswa dan mahasiswi dapat menggunakan topologi pada setting network. Yang keempat, ada mahasiswa dan mahasiswi dapat menggunakan membership pada setting network. Kemudian ada alat praktikum. Yang pertama, ada laptop atau PC. Yang kedua, ada software radio mobile. Yang terakhir, ada jaringan internet. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Keisha Ibrahim. Baik, terima kasih Pak. Untuk prosedur praktikum yang pertama itu kita membuat map untuk menampilkan titik yang akan kita buat dengan cara mencari tools map properties. Lalu klik ekstrak untuk menampilkan map pada software radio mobile. Yang kedua, kemudian menentukan titik UNJ dan UPI dan memasukkannya ke dalam software radio mobile. Untuk memasukkannya pada software radio mobile, Anda bisa mengklik Tools Unit Properties dan klik Enter Lat, Lon, or QRE-nya. Yang pertama itu UNJ dengan latitude dan longitude sekian, lalu klik OK. Lalu yang kedua ada UPI dengan latitude yang tadi sudah dicari, longitude yang tadi juga, lalu klik OK. Nah, untuk repeater 1, latitude-nya sama longitude-nya kita tentukan sendiri, lalu klik OK. Untuk repeater 2 juga demikian, tinggal OK. Untuk repeater 3 kita tentukan dulu latitude dan longitude-nya, lalu klik OK. Properties, lalu pilih parameters dan atur frekuensi maksimal dan minimalnya. Kita memakai minimum frekuensinya sebesar 3000 MHz dan maksimum frekuensinya 4000 MHz. Lalu yang kelima, ubah sistem yang digunakan pada tools network properties. Untuk UNJ kita atur sebagai pengirim dengan transmit power sebesar 43 dBm dan receiver threshold sebesar minus 100 dBm dan antena G-nya sebesar 20 dBi. Next. Kemudian mengatur membership dari UNJ kampus A ke UPI. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Suni Salim. Terima kasih, Hafiz Keisha. Saya akan melanjutkan prosedur praktikumnya. Di sini membership UPI itu dipasang dengan role subordinat dan sistem pengirim. Kemudian untuk repeater 1 menggunakan role subordinat dan sistemnya pengirim. Repeater 2 juga kemudian sama, dan repeater 3 juga sama. Mengatur topologinya yaitu topologi VoiceNet, Common Subordinate atau Read Broadcast. Kemudian setelah mengatur semuanya, lalu klik OK. Setelah klik OK, lalu kita pilih tools Show Networks dan kemudian pilih tools Radio Link. Dari UNJ ke repeater 1 seperti berikut sinyalnya, dan grafiknya seperti ini.
dengan TX powernya 20 watt, 43,01 dBm, antena gain 19,9 dBi, dan EIRP-nya 1,97 kW. Kemudian dari repeater 1 ke repeater 2, seperti ini jalurnya. Dan grafik pada jalurnya seperti berikut. Kemudian dari repeater 2 ke repeater 3, jalurnya seperti ini dan grafiknya seperti ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zanya. Ya, terima kasih Hafiz. Next. Nah, ini dari repeater 3 ke UPI seperti ini. Kemudian next. Nah, ini grafiknya. TX powernya 20 watt dan 43,01 dBm. Antena gainnya 20 dBi. Next. Analisis praktikum. Jaringan point-to-point adalah sebuah jaringan yang menghubungkan dua perangkat radio tanpa kabel atau disebut juga nirkabel, yaitu dengan mengirimkan sinyal frekuensi dalam satu jaringan. Pada software radio mobile, kita bisa mensimulasikan jaringan tersebut tanpa survei terlebih dahulu, di mana di sini kami menggunakannya untuk jaringan PTP dari UNJ ke UPI. Dalam praktikum menggunakan software radio mobile, terdapat berbagai istilah yang mana memiliki arti. Yang pertama free space atau sama dengan free space loss dB atau disebut juga sebagai redaman ruang bebas, merupakan formula yang dijadikan sebagai acuan untuk menghitung kuat sinyal yang akan diterima mulai dari sumber sinyal sampai mencapai titik penerima. Yang kedua ada EIRP adalah total energi yang dikeluarkan oleh sebuah AP dan antena. Saat sebuah AP mengirim energinya ke antena untuk dipancarkan, sebuah kabel mungkin ada di antaranya. Beberapa pengukuran besar energi tersebut akan terjadi di dalam kabel. Untuk mengimbangi hal tersebut, sebuah antena menambahkan power atau gain. Dengan demikian, power bertambah. Jumlah penambahan power tersebut tergantung tipe antena yang digunakan. EIRP inilah yang digunakan untuk memperkirakan area layanan sebuah wireless. Yang ketiga ada sensitivitas perangkat penerima atau receiver sensitivity, merupakan kepekaan suatu perangkat pada sisi penerima yang dijadikan ukuran threshold. Receiver sensitivity menunjukkan besarnya sensitivitas Sensitivitas penerima sebagai tolak ukur penerimaan sinyal yang ditransmisikan. Kemudian, sensitivitas perangkat penerima atau receiver sensitivity merupakan kepekaan suatu perangkat pada sisi penerima yang dijadikan ukuran threshold. Receiver sensitivity ini menunjukkan besar sensitivitas penerima sebagai tolak ukur penerima sinyal yang ditransmisikan. Kemudian, antena gain adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal. Antena adalah passive device, memiliki gain untuk menguatkan power dengan cara memfokuskan sinyal RF pada arah tertentu. Dengan kata lain, gain antena ini semakin besar jika semakin memfokuskan sinyal RF-nya. Kemudian ada ERP adalah Effective Radiated Power adalah daya radiansi efektif yang ditransmisikan oleh sebuah sistem komunikasi wireless. ERP ini dapat digunakan mengukur sinyal kekuatan yang ditransmisikan oleh sumber sinyal dikalikan dengan antena gain yang digunakan. Di mana untuk membuktikan nilai-nilai pada software bisa menggunakan rumus free space loss, rumus ERP, rumus ERP. Perhitungan dari UNJ ke repeater 1. Yang pertama ada free space loss, FSL atau dB.
yaitu 32,44 ditambah 20 log F ditambah 20 log D, di mana F-nya itu sebagai frekuensi dalam MHz, di mana D-nya itu jarak dalam km, kemudian FSL itu dia 32,44 ditambah 20 log 4000 ditambah 20 log 27,10. Hasilnya 133,1 dB. Maka hasil perhitungan dengan software dikatakan sama. Untuk EIRP-nya, rumusnya itu PTX atau dBm ditambah G dengan satuan dBi, di mana PTX-nya itu daya yang ditransmisikan, G-nya itu gain antena, EIRP-nya itu 43,01 dBm ditambah 19,1 dBi, yang hasilnya 62,91 dBm. Nah, hasil di atas itu dikonversikan terlebih dahulu ke kW, yang mana bila dikonversikan menghasilkan 1,95 kW. Maka hasil yang didapat mendekati yang ada di software mobile radio. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zanya. Perhitungan ERP dBm sama dengan PTX dBm plus G dBi plus GR dBi, di mana PTX sama dengan daya yang ditransmisikan, di mana G sama dengan gain antena, di mana GR sama dengan gain antena pada receiver. EIRP sama dengan 43,01 dBm plus 19,9 dBi plus 0,1 dBi sama dengan 63,01 dBm. Hasil di atas harus dikonversikan terlebih dahulu ke kW, yang mana bila dikonversi hasilnya PW sama dengan 1 kali 10 pangkat 63,01 per 10 sama dengan 1999,86 Watt sama dengan 1,99 kilowatt. Hasil yang didapat terlihat jauh dari yang ada di software dikarenakan ERP berlaku untuk partikel listrik yang bermuatan kecil dan statis dan tidak dapat digunakan untuk menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh sinyal elektromagnetik. Next. Free space loss sama dengan FSL dB sama dengan 32,44 plus 20 log F plus 20 log D, di mana F sama dengan frekuensi dalam milihertz, di mana D sama dengan jarak dalam km. FSL sama dengan 32,44 plus 20 log 4000 plus 20 log 34,24 sama dengan 134,6 dB. Hasil perhitungan dengan di software terbukti sama. EIRP dBm sama dengan PTX dBm plus G dBi, di mana PTX sama dengan daya yang ditransmisikan, di mana G sama dengan gain antena, EIRP sama dengan 43,01 dBm plus 20 dBi sama dengan 63,01 dBm. Hasil di atas harus dikonversikan terlebih dahulu ke kW, yang mana bila dikonversi hasilnya sama dengan PW sama dengan 1 kali 10 pangkat 63,01 per 10 sama dengan 1999,86 Watt sama dengan 1,99 kW. Maka hasil yang didapat terbukti sama. Next. Perhitungan ERP. ERP dBm sama dengan PTX dBm plus G dBi plus GR dBi, di mana PTX sama dengan daya yang ditransmisikan, di mana G sama dengan gain antena, di mana GR sama dengan gain antena pada receiver. EIRP sama dengan 43,1 dBm plus 20 dBi plus 0,1 dBi sama dengan 63,11 dBm. Hasil di atas harus dikonversikan terlebih dahulu ke kW, yang mana bila dikonversi hasilnya PL sama dengan 1 kali 10 pangkat 63,11 per 10 sama dengan 2046,44 Watt sama dengan 2 kW. Hasil yang didapat terlihat jauh dari yang ada di software dikarenakan EIRP berlaku untuk partikel listrik yang bermuatan kecil dan statis dan tidak dapat digunakan untuk menghitung medan listrik yang ditimbulkan oleh sinyal elektromagnetik. Next. Saya kembalikan ke Asapa. Perhitungan dari repeater 3 ke UPI. Yang pertama ada free space loss.
berdasarkan rumus yang kita jelaskan tadi, hasilnya itu 121,3 dB, kemudian hasil perhitungan dengan di software-nya itu terbukti sama. Untuk EIRP-nya, PTX-nya itu sebagai daya yang ditransmisikan, G-nya sebagai gain antena, dan menghasilkan EIRP sebesar 63,01 dBm. Hasil di atas harus dikonversikan dulu ke kilowatt, yang mana bila dikonversikan hasilnya 1,99 kilowatt, maka hasil yang didapat itu terbukti sama. Kemudian ada perhitungan ERP, rumusnya seperti yang tadi kita jelaskan, di mana PTX-nya sebagai daya yang ditransmisikan, G-nya gain antena, GN-nya gain antena pada receiver. ERP-nya menghasilkan 82,31 dBm. Hasil di atas itu harus dikonversikan terlebih dahulu ke kilowatt, yang mana bila dikonversikan hasilnya 1,7 kilowatt, di mana hasil yang didapat mendekati hasil yang kita buat di software. Kemudian yang terakhir ada kesimpulannya. Dengan menggunakan software radio mobil ini, kita mendapatkan hasil yang cukup akurat sebelum melakukan survei lapangan. Ini cukup membantu kita dalam menentukan lokasi dan biaya yang akan dikeluarkan perusahaan yang akan membangun sebuah komunikasi wireless, dan juga memberikan gambaran tentang bagaimana lokasi-lokasi yang akan dibuat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.